Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Songgor Legowo dengan NIM S1B0200136 dari kelompok 30 Praktikum Pengukuran Besaran Listrik atau PBL tahun 2021 Universitas Mataram, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari percobaan ketiga dan keempat dari praktikum PBL ini, di mana percobaan ketiga berjudul pengukuran daya listrik dan percobaan keempat berjudul pengukuran energi listrik. Jadi, daya listrik adalah kemampuan suatu alat untuk mengalirkan energi per satuan waktu, sedangkan energi listrik adalah energi yang dimiliki suatu muatan baik positif atau negatif yang bergerak dalam waktu yang ditentukan, yang dipengaruhi oleh besarnya tegangan, kuat arus, dan waktu. Nanti kita akan lihat. Jadi, alasan dari percobaan ketiga dan keempat ini disatukan karena baik percobaan ketiga maupun keempat sendiri ini saling berhubungan. Di sini kita akan mengukur listrik 3 fasa, di mana listrik 3 fasa ini menggunakan 3 kawat fasa yang biasanya disimbolkan dengan RS dan T. Kemudian terdapat juga 1 kawat netral. Pengukuran 3 fasa listrik 3 fasa sendiri ini biasanya digunakan oleh perindustrian, dan yang digunakan oleh rumah tangga biasanya listrik 1 fasa. Terdapat 3 jenis daya, yaitu daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Kemudian daya semu adalah daya yang didapatkan dari hasil perkalian antara arus efektif dan tegangan efektif. Sedangkan daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Pada rangkaian ini, nanti kita akan mengubah beban ini dan akan melihat apakah perubahan beban ini akan berpengaruh pada arus, tegangan, daya aktif, energi, dan daya reaktif atau tidak. Baik, pada percobaan pertama kita menggunakan beban R 3000 watt dan L 750 volts. Kita langsung coba. Baik, di sini terhitung P atau daya aktifnya 3850 watt. Kemudian energinya 577,4 Kemudian daya reaktifnya 3723 var, tegangannya 400 volt, kemudian arusnya 4,463. Baik, selanjutnya kita ubah R ini menjadi 3100, kemudian R nya 760. Taran, dan di sini arusnya 4,607, kemudian tegangannya tetap sama 400 volt, daya aktif 3992, energi 598,6 Joule, kemudian Q atau daya reaktifnya 3000
825 var. Baik, untuk data selanjutnya saya skip aja supaya mempercepat. Baik, ini adalah data hasilnya. Di sini kita dapat melihat hubungan dari beban ini terhadap ini, dimana yang pertama yaitu hubungan beban terhadap arus, dimana semakin besar beban yang kita gunakan, maka arus yang terukur juga semakin besar sesuai dengan hukum Ohm, dan dapat kita simpulkan bahwa arus berbanding lurus dengan beban. Kemudian pada tegangan sendiri, baik pada percobaan pertama sampai terakhir tegangannya tetap konstan, sehingga beban tidak bisa mempengaruhi tegangan. Dan alasan dia konstan sendiri yaitu kita tidak mengubah tegangannya atau menggunakan satu sumber tegangan yang sama dari tadi. Kemudian untuk daya aktif dan daya reaktifnya, semakin besar beban yang digunakan, maka daya aktif dan daya reaktif yang terukur juga semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa beban berbanding lurus dengan daya aktif dan daya reaktif, dan hubungan beban dengan energi, di mana semakin banyak beban yang kita gunakan atau semakin besar beban yang kita gunakan, maka energi yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kemudian yang terakhir kita dapat lihat ini. Ini dapat kita lihat bahwa semakin lama kita menyalakan ini atau semakin lama kita membiarkannya, maka energi yang dibutuhkan juga akan semakin besar, atau energi berbanding lurus dengan waktu. Sehingga dapat disimpulkan dari percobaan atau rangkaian ini, yaitu tegangan tidak bisa dipengaruhi oleh beban, sedangkan arus, daya aktif, daya reaktif, dan energi akan berpengaruh terhadap beban atau berbanding lurus dengan beban. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang rangkaian dari percobaan ketiga dan keempat praktikum PPL ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.